Gibran sangat cerdas dan sangat jenius memberikan solusi tentang kesulitan ekonomi, membuat banyak menteri terkagum-kagum. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa heran, takjub, dan hormat kepada Gibran Rakabuming Raka. Ini sungguh dahsyat, luar biasa. Ada beberapa channel YouTube yang mengkisahkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ide yang sangat bagus, yang sangat jenius, cerdas, luar biasa mengatasi problematika tentang kesulitan ekonomi di Indonesia. Dengan judul heboh, Gibran memang cerdas dan jenius, membuat Sri Mulyani kagum dan menaruh rasa hormat kepada Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ternyata channel YouTube-nya itu berisi tentang heboh jawaban epik Gibran, menggelegar luar biasa. Kemudian lagi heboh Gibran luar biasa, jawaban elegan Gibran membuat, dan seterusnya. Ada lagi judul heboh DPR sibuk main-main, Mas Wapres bangun Indonesia, dan seterusnya. Ada lagi heboh Mary Riana kagum dengan jawaban Gibran. Ini adalah suatu kisah membangun Indonesia dengan kisah, dengan cerita yang dibikin seperti dongeng. Ini anehnya di Indonesia ini. Ketika Republik Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ternyata masih banyak rakyat Republik Indonesia yang membuat kisah dongeng. Jadi kisahnya ini benar-benar dibuat dongeng cerita, dengan menampilkan Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh utamanya. Ini sangat aneh. Negara kita ini sangat aneh. Kita membangun bangsa dan negara dengan serius agar seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar merasakan kekayaan negeri ini, dirasakan secara merata dan menyeluruh. Tetapi rakyat Indonesia kalau seandainya ditanya, kira-kira apa sih yang menjadikan sebab faktor mereka memilih Gibran menjadi seorang wakil presiden? Apakah karena mereka menganggap bahwa Gibran ahli ekonomi, atau menganggap Gibran sebagai seorang pejuang sejati, atau menganggap Gibran sebagai seorang pendidik yang ulung, atau menganggap Gibran sebagai apalah? Ini kalau ditanya kepada seluruh rakyat Indonesia yang memilih Gibran, tentu mereka bingung. Jawabannya apa? Mereka memilih Gibran sebagai seorang pemimpin. Ini kan aneh. Oleh sebab itulah Indonesia semakin carut marut seperti ini, ya karena memang seluruh pemilih ini tidak memiliki syarat-syarat tertentu. Padahal kalau suatu bangsa dan negara ingin maju, bukan hanya pemimpinnya saja yang harus memiliki syarat-syarat tertentu, tetapi juga para pemilihnya harus memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, kalau pemilihnya tidak memiliki syarat-syarat tertentu, maka ngawur sengawur-ngawurnya, seenaknya mereka memilih dengan kemauan mereka. Nah, saking mereka ini membabi buta, mengidolakan sosok tertentu tapi gak jelas apa yang diidolakannya, sehingga mereka membuat kisah dongeng, membangun Indonesia dengan cerita-cerita khurafat seperti yang telah diajarkan oleh para habaib alwi. Ini kan aneh. Dan itu ternyata bukan hanya 1-2 channel YouTube yang seperti itu, banyak sekali channel YouTube yang ternyata setelah kami dengarkan, ya kami kira memang benar, ternyata isinya hanya dongeng cerita, menceritakan Indonesia yang sedang kesulitan ekonomi. Kemudian gebrakan Gibran Rakabuming Raka membuat takjub seluruh menteri
Tapi ternyata setelah saya dengarkan, isinya hanya dongeng, cerita, hanya berandai-andai, berhayal belaka. Apakah kita akan membangun Indonesia dengan berandai-andai dan berhayal? Ini bukan dunia dongeng, ini bukan dunia cerita anak-anak, bukan. Ini adalah kisah kenyataan yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah. Nah, aneh kan? Kami penasaran nih melihat video-video dikisahkan bahwa ketika ekonomi Republik Indonesia sedang sulit dan semua menteri tidak ada yang menemukan solusinya, maka ketika itulah Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden menyampaikan solusi yang membuat kagum para menteri. Ini sungguh luar biasa. Bahkan Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani dibuat kagum dan hormat, sebab solusi yang ditawarkan oleh Mas Gibran sungguh sangat luar biasa. Dan itu kalau seandainya benar, ya kami syukur alhamdulillah, karena memang Indonesia ini membutuhkan sosok-sosok gebrakan yang benar-benar cerdas, jenius, dan kalau bisa yang religius. Tetapi sayang, sungguh sayang, video yang segitu banyaknya setelah kami dengarkan dengan seksama, semuanya istrinya dongeng, dongeng cerita. Bahkan ada video-video yang dibuat Gibran pidato dengan menggunakan bahasa Inggris yang luar biasa. Tapi setelah kami dengarkan itu, Masya Allah, isinya palsu. Ya memang fotonya Mas Gibran, tetapi pidatonya ya dibuat oleh orang-orang yang ahli bahasa Inggris. Kemudian ada lagi video-video yang menampilkan Gibran berpidato menggunakan bahasa Arab. Fasihnya luar biasa. Tetapi setelah kami dengarkan, ternyata itu juga tidak asli. Semuanya hanya dibikin kayak dongeng. Kita ini mau membangun Indonesia, tapi dibikin hanya cerita, dongeng, khurafat yang tidak nyata. Ini kan aneh. Apakah bangsa Indonesia ini mau mendapatkan kutukan? Kita dikutuk oleh Allah Jalla Jalaluhu, sehingga walaupun negeri kita ini kaya raya, tetapi kenyataannya banyak sekali rakyat Indonesia yang masih belum mendapatkan penghasilan yang layak. Bahkan banyak sekali rakyat Indonesia yang satu rumah ini berisi dari 3-4 kakak kepala keluarga. Mereka belum memiliki rumah, mereka belum memiliki penghasilan. Tetapi di sisi lain, rakyat Indonesia memilih pemimpin hanya berandai-andai, berhayal, membuat dongeng dan cerita. Nah, kalau orang-orang yang waras harus ngalah terus, ya Masya Allah, na'udzubillah sama na'udzubillah, Indonesia ke depan mau dijadikan kisah dongeng dan cerita yang berandai-andai, berhayal belaka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam.